Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, perlu kita ketahui waktu niat dalam berpuasa. Waktu niat berpuasa untuk kita keabsahan dalam berpuasa. Puasa itu ada puasa fardhu dan puasa sunnah. Sebelum kita membahas tentang waktu niat dalam berpuasa, alangkah baiknya kita tahu dulu definisi dari niat itu sendiri. Niat menurut bahasa yaitu menyengaja. Sedangkan menurut istilah menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Manthur fil Qawaid dikatakan bahwasanya niat yaitu melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Apa sih maksud dari melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya? Contoh, kita dalam berwudu diwajibkan niat ketika kita membasuh muka. Maka ketika kita membasuh muka, kita wajib niat wudu. Contoh lain, dalam sholat, kita sholat itu wajib niat ketika takbiratul ihram. Maka itulah dari definisi melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Masuk kepada yang pertama, yaitu puasa fardu. Perlu kita ketahui sedikit macam-macam puasa fardu. Contohnya yaitu puasa nadhar, puasa kafarat, dan puasa qadha. Keempat madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi sepakat bahwasanya puasa-puasa tersebut dilakukan niatnya pada waktu malam hari sampai terbitnya fajar. Sedangkan puasa Ramadan ada perbedaan pendapat atau khilaf dari para ulama. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, melakukan puasa Ramadan itu niatnya pada waktu awal tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ketika kita lupa niat pada malam hari atau ketika kita kehabisan waktu untuk niat puasa Ramadan, maka puasanya dihukumi tidak sah. Terus ketika kita tidak sah, maka kita wajib mengqadhanya. Contoh, ada seseorang yang melaksanakan sahur pada dini hari, tetapi orang itu lupa tidak melakukan niat pada malam hari atau kehabisan waktu untuk berniat. Maka orang tersebut harus menahan dirinya dari lapar dan haus sampai terbenamnya matahari atau sampai waktu berbuka. Akan tetapi dengan catatan orang tersebut tetap diwajibkan qadha puasa di waktu berikutnya di selain bulan Ramadan. Maka harus kita pahami bahwasanya kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan niat puasa Ramadan. Yang kedua yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, niat puasa Ramadan
itu bisa dilakukan dari terbitnya fajar shodiq, dari terbitnya fajar sampai pertengahan siang hari. Imam Hanafi sendiri berpedoman pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa Allah memperbolehkan makan, minum, bersenggama sampai pada waktu fajar terbit. Maka setelah fajar terbit diperbolehkan niat berpuasa Ramadan. Perlu kita simpulkan bahwasanya menurut Imam Abu Hanifah, berniat puasa Ramadan itu boleh berniat pada awal terbit fajar sampai pertengahan siang hari, dan tidak diwajibkan berniat pada malam hari. Yang ketiga, menurut Imam Malik sendiri yaitu berpendapat bahwasanya niat puasa Ramadan itu hanya cukup berniat pada awal malam hari pertama bulan Ramadan. Tidak diwajibkan untuk berniat setiap harinya pada malam hari. Akan tetapi, ketika dalam pertengahan puasa terputus puasanya, contohnya karena haid atau karena sesuatu yang membatalkan puasa, maka niatnya harus diulang kembali. Maka dari beberapa pendapat ulama, kita boleh mengambil atau bertaklid kepada Imam Malik untuk niat berpuasa pada awal malam pertama bulan Ramadan. Akan tetapi dengan catatan kita tetap diwajibkan untuk berniat puasa pada malam hari. Kita bertaklid kepada Imam Maliki hanya untuk berjaga-jaga ketika kita lupa tidak niat pada malam hari, atau ketika kita terlambat niat pada malam hari, maka puasanya dihukumi sah karena kita sudah berniat bertaklid kepada Imam Malik. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah, waktu niat puasa sunnah yaitu boleh dari terbitnya fajar atau pada pagi hari sampai tergelincirnya matahari atau pada pertengahan siang hari, dengan catatan 2 syarat. Yang pertama, belum tergelincirnya matahari, dan yang kedua, belum melakukan apa-apa yang membatalkan puasa, contohnya makan dan minum. Contoh, orang tersebut akan melakukan puasa sunnah hari Senin. Orang tersebut boleh melakukan niat puasa pada pagi hari atau pada waktu duha. Akan tetapi dengan syarat orang tersebut tidak pernah melakukan apa-apa yang membatalkan puasa, contohnya makan dan minum. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan, dan semoga kita bisa bertemu kembali pada Ramadan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.